Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 6 akan membahas tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Konsep sifat wajib, mustahil, jaiz berangkat dari kenyataan bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut, meski terdapat dalil nakli berupa Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber akidah, tetapi tetap membutuhkan penalaran akal yang sehat. Dan akal yang sehat tersebut dalam konteks ini dikenal sebagai hukum akli. Hukum akli yang ada 3, yaitu wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Pengertian dari wajib akli adalah segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak dapat diterima ketidakadaannya. Sedangkan mustahil akli adalah segala hal yang menurut akal pasti tidak ada atau tidak diterima adanya. Dan jaiz akli adalah suatu hal yang menurut akal bisa saja ada maupun tidak ada. Sifat gerak dan diam bagi makhluk dapat dijadikan permasalahan dalam hal tersebut. Ilustrasi wajib, mustahil, dan jaiz akli secara berurutan. Yang pertama, adanya akal pasti mengharuskan salah satu diam dan bergerak terjadi pada makhluk. Yang kedua, akal tidak akan membenarkan keduanya secara bersamaan, tidak terjadi padanya. Dan yang ketiga, akal akan menerima terjadi atau tidak terjadinya salah satu dari diam dan bergerak pada makhluk. Adapun sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4 kategori, yaitu ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sifat nafsiyah artinya sifat yang menunjukkan zat itu sendiri, bukan hal yang lainnya. Dan yang termasuk sifat nafsiyah adalah wujud. Wujud yang artinya ada. Sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini mencakup 5, yaitu ada qidam, artinya wujud Allah yang tidak berpermulaan. Kedua, ada baqa, yang artinya wujud Allah yang tidak berakhiran. Yang ketiga, ada mukhalafatu lil hawadis, artinya berbeda dengan makhluk. Yang keempat, hiyamu binafsih, yang artinya mandiri. Dan yang terakhir, kelima, ada wahdaniyah, yang berarti maha esa. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada suatu sifat yang disifati dan yang otomatis menetapkan suatu hukum. Seperti sifat kodrat Allah yang otomatis menetapkan hukum keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ma'ani ini mencakup 7 sifat, yaitu yang pertama ada kodrat, yang artinya Allah itu maha kuasa. Yang kedua ada irodat, yang artinya berkehendak. Ketiga ada ilmu, yang artinya mengetahui atau Allah itu maha mengetahui. Yang keempat ada hayyan, yang artinya Allah itu maha hidup. Kelima, sama, yang artinya mendengar. Yang keenam, basor, yang artinya maha melihat. Yang terakhir, ketujuh, yaitu kalam, yang artinya berbicara. Yang terakhir ada sifat maknawiyah.
Sifat ma'nawiyah adalah kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Dan sifat ma'nawiyah ini juga ada 7, yaitu yang pertama kaunuhu qadiron, yang artinya Allah zat yang maha kuasa. Yang kedua kaunuhu muridan, yang artinya Allah zat yang maha berkehendak. Ketiga kaunuhu aliman, artinya Allah itu zat yang maha mengetahui. Yang keempat kaunuhu hayyan, yang artinya Allah yang maha hidup. Yang kelima ada kaunuhu sami'an, yang artinya Allah zat yang maha mendengar. Yang keenam ada kaunuhu basiron, yang artinya Allah itu maha melihat. Yang terakhir, yang ketujuh, kaunuhu mutakaliman, yang artinya Allah itu zat yang maha berfirman. Dan itulah yang dapat saya sampaikan dari pembahasan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.